semuanya, kami dari kelompok 10 Fakultas Hukum kelas A dengan tugas Internet of Things dengan materi yang akan kami bawa terkait cyber law. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adinda Sisilia Cendrawasih Loloang dengan NIM 11000122100327. Dan saya, Afronisa Fatma Ashari dengan NIM 11000122120042. Perkenalkan juga, nama saya Niel Brilian Simbolon dengan NIM 11000122120038. Pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Nah, cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Komponen dari cyber law. Pertama, tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Kedua, tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan. Aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Ketiga, tentang aspek hak milik intelektual di mana adanya aspek tentang paten, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber. Keempat, tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Kelima, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Ketujuh, tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Asas-asas cyber law dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu 1. Subjective territoriality yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. 2. Objective territoriality yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang selanjutnya adalah hukum cyber law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia pada 27 Oktober 2016. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, kemudian pasal 28 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3.
Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Menghindari multitafsir ketentuan larangan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik, permuatan penghinaan, dan pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dan dilakukan melalui 3 perubahan sebagai berikut. 1. Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Dan yang terakhir, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Yang kemudian adalah contoh kasusnya. Kronologi penipuan berkedok kurir. Aksi kejahatan yang sedang gencar di tanah air ini sangat perlu diwaspadai. Hal ini terjadi pada saat sang pelaku menyamar menjadi kurir layanan logistik tersebut. Yang terjadi pada saat pelaku melakukan penyamaran atau menyebut adanya sebuah paket untuk korban. Penipu tersebut kemudian mengirim file APK yang berkedok sebagai gambar paket yang bertujuan untuk korban. Alih-alih foto paket yang didapat, pengguna ternyata mengunduh file berbahaya yang dapat mengakses data pribadi bahkan hingga m-banking. Tidak lama kemudian, saldo korban pun berkurang meski korban tidak menjalankan kegiatan apapun yang terkait dengan m-banking.